Superstar, superstar, you can go to. Feeling live with the stars, living life. Penghuni surga, please subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum penghuni surga. Insya Allah hati Anda senantiasa dalam keadaan bersyukur, dan bersyukur. Ketemu lagi kita di channel Farda Lilmas, kanal host Galdenis. Langkah ke surga. Penghuni surga, perjalanan hidup kita itu, perjalanan hidup seseorang kan gak pernah kita tahu ya. Hanya Allah yang Maha Kuasa yang tahu bagaimana jadinya ke depannya, apa yang akan kita hadapi. Nah, pada video kali ini saya akan share dan bersama sahabat saya ini yaitu Francisca Osman, usianya 45 tahun. Beliau dari Bali asalnya, dia orang Bali Surabaya. Dan beliau itu pokoknya wanita luar biasa. Di Bali aja waktu sebelum hidup di Turki ya, sebelum pindah ke sini, itu sudah menjadi salah seorang penggerak UKM, usaha kecil menengah ya di Bali. Pokoknya banyak banget deh kerjaannya di sana gitu ya, banyak usahanya. Kemudian pindah di Bali, pindah ke Istanbul, ke Turki. Itu perjalanan lain lagi hidupnya. Tapi kali ini saya tidak akan menceritakan tentang perjalanan hidupnya yang luar biasa yang di Istanbul misalnya, di Turki ini. Misalnya ketika datang beliau itu sudah bekerja di berbagai hotel, maksudnya Hilton, kebanyakan di Hilton ya, chainnya Hilton itu, dan mendapatkan prestasi yang luar biasa. Tapi kali ini saya akan share mengenai, dan dia sih yang akan share, bukan saya ya, dia akan share mengenai bagaimana perjalanannya ketika dia diberikan ujian untuk naik kelas dalam hidupnya oleh Allah, yaitu dengan mengalami breast cancer dan lymphoma cancer. Dan pada video kali ini nanti Jeng Siska akan share dari A to Z bagaimana dia menghadapinya, apa yang merubahnya, dan lain sebagainya. Ya, semoga video ini bisa Anda ambil manfaatnya. Mohon nonton sampai habis ya, supaya tahu gitu perjalanan penuhnya, ya kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pada semua sahabat, juga handetolan, teman-teman baik yang ada di Indonesia, di Turki atau di negara lain. Semoga Allah selalu memberkati kita kesehatan, kebahagiaan, rukun dalam rumah tangga, bersahabat, dan jauh dari segala macam bencana atau sesuatu yang tidak mengenakan. Di sini saya ingin bercerita sedikit tentang bisa dikatakan sejarah bagaimana usaha saya untuk bangkit dari sakit yang saya derita, mulai dari pengobatan, pemulihan, dan sekarang saya masih dalam proses penyembuhan yang bisa dikatakan bukan gampang dalam menghadapinya. Saya terkena kanker payudara, divonis 100% dari dokter bulan November tahun 1919. Pada awalnya saya merasakan ada benjolan di payudara kiri saya tahun 2012 setelah menikah, 2013 anggaplah. Dan saya dari 2013 sampai tahun 2015 saya periksa ke 2 rumah sakit yang berbeda di Istanbul, dan juga saya biopsi juga, menjalani biopsi untuk mengetes apakah tumor yang ada di payudara saya itu termasuk tumor ganas atau tidak. Dan dokter menyatakan bukan ganas, dokter menyatakan bukan kanker ganas. Dan otomatis karena dinyatakan bukan ganas, saya tenang, saya tidak kontrol lagi. Saya juga bekerja seperti 2018 saya hijrah ke kota Kocaeli, ke Izmit, dengan
suasana baru, suasana kota yang sangat berbeda dengan Istanbul. Beberapa bulan setelah saya tinggal di Izmit, saya mengalami sakit yang luar biasa di tempat yang sama. Jadi anggap itu dari tahun 2013 sampai tahun 2018, 5 tahun. 5 tahun tumor ini seperti tidur. Saya tidak merasakan sakit apapun. Terus sekitar bulan September, bulan Agustus September 2019, saya merasakan sakit. Tidak bisa tidur, miring sebelah kiri, tidak bisa tidur, dan merasakan ada benjolannya keras, semakin besar. Akhirnya saya memeriksakan diri di Devlet, rumah sakit Devlet, dan saya periksa mamografi, ultrason, USG. Itu setelah itu dinyatakan saya kanker stadium 2B. Habis itu dokter menyarankan saya untuk periksa PET CT. Untuk meriksa periksa PET CT gunanya untuk melihat bahwasanya sudah terjadi penyebaran apa tidak di kanker ini. Sudah ada penyebaran ke organ lain apa tidak. Jadi periksa PET CT ini suatu yang dalam ilmu perkanseran bisa dibilang sesuatu yang sangat berbahaya. Setelah masuk dalam mesin PET CT, kita tidak bisa berdekatan dengan anak-anak atau dengan orang tua selama 3 hari. Seperti itu efek samping dari mesin PET CT yang sangat mengerikan. Setelah itu alhamdulillah kanker cuma ada di payudara saya sebelah kiri dan ada penyebaran di kelenjar getah bening ketiak sebelah kiri. Jadi di payudara sebelah kanan dan organ lain, paru-paru atau tulang belakang atau rahim belum ada penyebaran. Setelah itu dokter menyarankan biopsi. Setelah dibiopsi dinyatakan bahwa ini kanker ganas dan saya harus menjalani operasi. Setelah itu tumor yang dikeluarkan dari pemeriksaan biopsi dan PET CT dan lain-lain cuma dinyatakan 2,5 cm. Tapi setelah benjolan ini dikeluarkan, ternyata sudah jadi 5 cm dalam 3 minggu pembekakan tumornya. Jadi dalam hal ini tempo 3 minggu itu karena kita saya yakin dalam keadaan stres, down setelah divonis kanker, siapapun akan mengalaminya, sedih, menangis bombay istilahnya, takut akan mati, takut akan kematian, takut kita tidak bisa berjuang, dan segala macam pikiran yang berkecamuk, kesedihan, menyesal, takut mati, apa yang akan seandainya kita diambil umur kita dengan Allah, kita tidak punya bekal apapun. Oleh karena itu betul-betul dalam masa 3 minggu ini, masa yang betul-betul berat bagi saya waktu itu. Kemudian setelah operasi dan hasil tumor yang diambil itu diperiksa dan dinyatakan sangat ganas, akhirnya dokter menyarankan saya untuk operasi yang kedua, sekitar untuk pengambilan komplit payudara semua sebelah kiri. Nah, waktu itu saya terbesit sebetulnya, sekalian kenapa tidak diambil sebelah kanan juga, siapa tahu ada penyebaran. Jadi sekalian saya merasakan sakitnya, tidak berulang kali operasi sebagainya. Tapi dokter menyatakan karena operasi sebelah kiri kelenjar getah bening dan payudara yang diambil ini, otomatis tangan kiri saya seumur hidup sudah tidak bisa digunakan untuk sesuatu seperti orang normal. Maksudnya saya tidak bisa mengangkat berat lebih dari 1 kilo, tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin, juga tidak boleh menginfus atau tensi dari tangan sebelah kiri, juga tidak boleh untuk
perawatannya juga ekstra, mengelus pun harus dari bawah ke atas, pelan-pelan, seperti baby, seperti kita punya bayi, gimana kita memberikan perawatan secara ekstra pada lengan kiri saya. Makanya dokter terapi selama 25 kali. Untuk kemoterapi setiap 3 minggu sekali saya menjalaninya, jadi sekitar 24 minggu. Betul-betul perjuangan yang luar biasa, betul-betul membutuhkan dukungan moral dari orang-orang tercinta kita, terutama suami. Betul-betul masa yang sulit, masa kemoterapi, semua orang bilang sesuatu yang mengerikan karena tapi tetap harus dijalani karena kanker obatnya cuma kemoterapi. Itu juga tidak menyembuhkan 100%. Tidak, karena di kemoterapi dengan obatnya dimasukkan dalam tubuh kita itu membunuh semua sel kanker yang ada di dalam tubuh. Tapi sekaligus juga kadang merusak sel yang bagus juga. Oleh karena efeknya betul-betul luar biasa sekali. Jadi selama tenggang waktu setiap kemoterapi per 3 minggu, biasanya saya 10 hari drop, 10 hari saya berusaha memulihkan badan saya untuk mempersiapkan kondisi badan saya untuk kemoterapi yang berikutnya. Jadi efek kemoterapi setiap orang berbeda. Tapi pada umumnya akan merasakan mual seperti orang hamil katanya, mual luar biasa. Juga kadang sembelit atau diare, juga sariawan, tulang terasa remuk, juga menggigil kadang badan. Alhamdulillah selama kemoterapi saya 8 kali saya tidak merasakan sariawan karena dokter betul-betul bagus saran secara tradisional, obat tradisional, yaitu selalu berkumur dengan air hangat dan karbonat setiap habis makan, atau pokoknya satu hari itu 5 kali mungkin saya kumur dengan karbonat. Juga menggunakan pasta gigi dengan merek yang terbagus untuk kesehatan. Akhirnya saya bisa protek gigi dan mulut saya supaya tidak sariawan. Sama sekali saya tidak sariawan. Jadi efek yang paling berat saya rasakan itu mual. Habis gitu terus berat badan karena mual, otomatis nafsu makan sama sekali tidak ada. Jadi kemoterapi disarankan kita untuk makan sebanyak-banyaknya. Makan 1 minggu cuma 1 kali, 1 potong daging tanpa lemak. Juga dilarang makan jeroan-jeroan, dilarang makan grapefruit dan delima, nar ya bahasa Turkinya. Karena nar dan grapefruit itu kandungan vitamin yang ada di dalam 2 buah itu bisa merusak obat kemoterapi yang jadi bisa menghalangi penyembuhan obat itu di dalam tubuh. Kemudian kemoterapi pertama rambut saya sudah mulai rontok. Akhirnya saya gundul sekalian supaya tidak rontok, tidak kemana-mana. Dan berat badan saya drastis turun 11 kilo. Waktu itu berat badan saya 66 kilo, turun jadi 55 kilo. Jadi bisa dibayangkan menahan efek samping obat kemoterapi saat berkaca, melihat diri kita dengan kondisi yang tidak sempurna lagi, juga kepala yang botak, itu betul-betul psikologi betul-betul hancur sebagai seorang wanita. Terus yang menguatkan saya tetap alhamdulillah teman-teman, orang-orang terdekat saya memberikan doa yang saya jalani tiap hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Saya lebih mendekatkan diri kepada Allah, memohon supaya tidak diambil
nyawa saya, supaya diberi umur lebih, supaya saya bisa memperbaiki ibadah saya sebagai bekal saya di akhirat nanti. Dan akhirnya alhamdulillah saya bisa melewati masa kemoterapi yang sulit selama 24 minggu, dan setelah itu saya istirahat 2 minggu untuk memulihkan kondisi, untuk istirahat kondisi badan, dan saya mulai radioterapi selama 25 kali setiap weekday. Jadi Senin sampai Jumat saya radioterapi tiap hari. Fungsi radioterapi adalah untuk mengeringkan akar-akar kanker yang sudah digempur dengan obat kemoterapi itu, supaya akarnya bisa kering sampai ke akar-akarnya. Jadi itu sekitar 10-15 menit proses. Sampai belakang punggung itu terbakar. Dan dilarang kena air. Jadi selama 25 hari itu bagian kiri sama sekali tidak boleh kena air. Fungsinya supaya tidak terjadi melepuh atau begitulah, supaya tidak ada luka karena terbakar. Bisa dibayangkan itu kulitnya akan mengelupas, dan supaya tidak terjadi terinfeksi dengan bakteri yang lain. Ya, setelah radioterapi dokter menyarankan saya beberapa macam tes darah. Pertama, dalam 3 bulan setelah radioterapi, setiap bulan saya menjalani tes darah, USG, dan rongsen untuk dada. Saran dokter yang paling menurut saya masuk akal dan harus dijalankan dalam masa pemulihan. Alhamdulillah saya dinyatakan payudara bersih, rahim juga bersih untuk saat ini. Supaya saran yang utama adalah terutama stres, ya. Kita tidak boleh stres, karena stres adalah pemicu dari segala macam penyakit. Kita harus berusaha bahagia, dilarang memikirkan sesuatu yang berat. Take it easy lah dari segala macam masalah. Juga dokter menyarankan saya untuk tidak jajan di luar, selalu makan masakan sendiri. Jadi kita tahu kebersihannya. Selalu mencuci sayur dan buah-buahan beberapa kali, dicuci dengan air mengalir. Habis gitu menghindari lemak, menghindari gula, garam, tepung, karbohidrat, lemak, real food. Pokoknya kalau diusahakan jangan menghangatkan makanan. Sekali masak, makan, dan selesai. Usahakan tidak menghangatkan makanan. Banyak minum air. Terus berusaha untuk bernafas yang benar. Karena selama ini kita cuma sekedar bernafas. Sedangkan sebetulnya bernafas yang benar itu ada tekniknya juga. Itu sangat-sangat membantu sekali dalam proses penyembuhan. Jadi intinya jika kita terkena divonis menderita kanker, pertama otomatis moral kita down. Kenapa tidak adil? Kenapa? Itulah manusia. Manusia memang tidak pernah ada puasnya dan selalu menginginkan kesempurnaan tanpa sesuatu hal yang negatif sedikit pun. Tapi sebetulnya alhamdulillah setelah saya menjalani ini, justru saya sangat bersyukur sekali. Saya merasa sangat dicintai dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sakit, saya semakin mendekatkan diri dengan Allah. Saya merasa semakin damai. Saya merasa semakin menjadi orang yang terpilih. Menjadi orang yang lebih beruntung dari orang lain. Karena dengan semakin mendekatkan kita dengan Allah dan rasa terima kasih kita sampai detik ini masih diberi nafas untuk bertahan, untuk berobat, selalu bertahan.
rasa syukur yang luar biasa dibandingkan di luar sana banyak orang yang sakit lebih parah dari saya. Betul-betul saya justru Allah sayang saya merasa seperti itu. Jadi dari awalnya saya tidak terima dengan keadaan, dengan takdir. Saya menutup diri, saya tidak membuka handphone dalam beberapa bulan, saya tidak membalas WA. Saya ingin menyendiri karena kesedihan saya. Dan dari sisi baiknya, di kemudian hari lambat laun saya berpikir betul-betul Allah maha baik sekali, maha baik sekali. Karena saya merasa menjadi orang yang terpilih. Jadi kepada teman-teman yang memiliki saudara atau teman yang menderita kanker, mohon beri dukungan moral. Tapi jangan diberi saran yang misalkan satu contoh, ini obat, ini herbal, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Itu justru membingungkan. Makanya saya tidak memegang handphone di awal-awal saya divonis karena justru membuat saya stres dengan saran dari sekian banyak sahabat dan orang terdekat. Jadi saya cuma berobat secara medis, berusaha memulihkan diri secara medis, mengikuti saran dokter, hidup sehat, berolahraga, bernafas dengan benar. Terus yang terutama juga selalu berpikiran positif, selalu menimbulkan pemikiran di otak kita bahwa saya harus sembuh, saya harus bangkit, saya harus makan. Tanya, untuk apa saya sembuh? Untuk apa saya harus sembuh? Untuk apa saya harus berjuang? Itu harus betul-betul kita harus memanage pikiran kita. Jangan sampai kalau sakit itu langsung selimutan di kamar dan tidak mau berbuat apa-apa. Itu justru memperburuk. Dan untuk orang kanker biasanya mungkin tidak tahu ya, setiap dokter mungkin mempunyai saran yang berbeda. Kalau dokter saya menyarankan setelah dioperasi sampai 2 tahun, dalam 2 tahun pertama itu saya dilarang, diusahakan jangan sampai sakit, flu terutama. Karena kalau kondisi imun tubuh saya jatuh, maka si kanker ini bisa bangun lagi, kemungkinan bisa bangun lagi dan menyebar ke organ yang lain lagi. Jadi harus betul-betul dijaga makanannya, istirahat, tidurnya 7 jam per hari, 7 jam per hari, menenangkan, dilarang stres, dilarang depresi. Terus kalau memang punya pekerjaan, diusahakan untuk kembali ke pekerjaan supaya bisa berkumpul dengan teman-teman dan melupakan sakit. Tapi dalam kondisi saya karena saya masih tangan kiri saya masih sakit, sudah 1 tahun lebih masih ada pembengkakan dan masih sakit, makanya saya tidak berani bekerja di posisi saya yang sebelumnya. Jadi untuk menghilangkan depresi, dokter menyarankan saya untuk merajut. Merajut adalah salah satu obat yang bagus untuk penderita kanker, karena dengan merajut kita konsentrasi dengan apa yang kita kerjakan. Salah satunya merajut ya, bukan cuma merajut, maksudnya bisa berkebun atau dan lain-lain. Yang penting bagaimana kita bisa mengalihkan pemikiran kita supaya tidak memikirkan, aduh saya takut kankerku kambuh lagi nanti, saya takut nanti ada penyebaran kemana-mana. Itulah makanya kita harus beraktivitas. Alhamdulillah dengan melihat berbagai macam benang warna-warni membuat saya bahagia, membuat saya kembali bangkit sedikit demi sedikit, meskipun tetap harus ke dokter ya. Sekarang saya ke dokter setiap 3 bulan, setelah setiap 1 bulan sekarang saya masuk ke periode tiap 3 bulan, tetap dengan prosedur pertama mamografi, USG, ronsen, tomografi dan kawan-kawan. Kanker tidak bisa sembuh 100% hilang dari tubuh. Kanker hanya bisa tidur. Jadi suatu saat kalau pola hidup kita tidak bagus, dia bisa bangun lagi dan menyerang organ lain. Jadi saya betul-betul harus bahagia, harus pasrah dengan keadaan, berusaha selalu bersyukur dengan apa yang saya alami sekarang. Maksudnya saya masih bisa bernafas sampai detik ini. Begitulah teman-teman, mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan secara mendetail, bisa menghubungi
nomor HP saya. Karena ini temponya pendek sekali untuk video ini, makanya saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Intinya tetap harus semangat dan selalu berpikiran bahwa apa yang menimpa kita itu adalah ujian, bagian dari hidup kita, dan tidak semuanya negatif, semua pasti ada efek positifnya. Tetaplah bersyukur bahwa kita masih dikelilingi dengan orang-orang yang menyayangi kita, keluarga, juga teman-teman. Itu adalah harta yang paling besar dalam hidup ini. Tolong sekali jaga kesehatan. Sebagai wanita di atas umur 40 tahun, dikontrol kesehatannya dengan segala macam tes, berusaha hidup sehat, yang penting itu jangan stres, dan selalu bahagia, bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal kita di akhirat nanti. Demikianlah teman-teman, terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan. Semoga semuanya selalu sehat, dijaga kesehatannya. Semoga tali silaturahmi kita senantiasa terjaga dan tetap semangat untuk hidup sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana penghuni surga? Insya Allah sharing yang luar biasa tadi dari Jeng Francisca Osman itu bisa memberikan insight bagi Anda, ya. Dan jika ini bermanfaat bagi Anda, tolong share ke sebanyak mungkin orang yang menurut Anda bisa mendapatkan manfaat dari sharing ini. Oke? So, stay grateful, stay happy, stay healthy, and stay kind. Oke, insya Allah ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.